Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maulidia Raizatul Istiqomah dari Pendidikan Pancasila offering A17. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yang sebelum-sebelumnya sudah dibahas dalam pertemuan di kelas. Dan kali ini di bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Baik, oke, untuk pertanyaan pertama nih, kenapa sih pendidikan Pancasila tuh harus ada di perguruan tinggi, sedangkan kita dari SD sampai SMA bahkan udah mempelajarin yang namanya pendidikan Pancasila, ya walaupun namanya bukan pendidikan Pancasila, tapi pendidikan kewarganegaraan. Nah, kenapa di tingkat perguruan tinggi ini kita masih diberikan pembelajaran mengenai pendidikan Pancasila? Nah, oke, sebelumnya fun fact-nya, pendidikan Pancasila tuh pertama kali diadakan itu di UGM, di Universitas Gadjah Mada. Tahu sendiri lah ya. Baik, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, kenapa pendidikan Pancasila perlu ada di tingkat perguruan tinggi? Nah, jawabannya karena seiring berjalannya waktu, pendidikan Pancasila mengalami urgensi nilai-nilai moral, nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Sehingga untuk membentuk kembali nilai-nilai generasi mendatang, diberlakukanlah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tadi. Baik, alasan lain kenapa pendidikan Pancasila masih diajarkan di perguruan tinggi itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa kurikulum tingkat perguruan tinggi harus menyertakan atau wajib memuat mata kuliah yakni pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia. Oke, selain alasan yang sudah disebutkan tadi, ternyata pendidikan Pancasila itu memiliki alasan yang sangat penting kenapa harus diberikan di perguruan tinggi. Yang pertama, untuk mempertahankan budaya bangsa. Kemudian yang kedua, penguatan kesadaran nasional bagi mahasiswa, menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila, serta mencegah dekadensi moral. Negara kita, Indonesia, ini menganut sistem ideologi, yakni ideologi Pancasila. Nah, dalam Pancasila ini terdapat teori negara menurut Pancasila. Maksudnya, suatu wilayah dapat dikatakan sebagai negara menurut Pancasila terjadi apabila suatu wilayah tersebut dapat memenuhi beberapa unsur. Di antaranya, yang pertama, suatu negara tersebut itu memiliki wilayah. Yang kedua, memiliki rakyat. Dan yang ketiga, memiliki pemerintahan yang berdaulat. Nah, ketika ketiganya sudah terpenuhi, maka suatu wilayah dapat dikatakan sebagai negara. Nah, dalam Pancasila sendiri ini terdapat tambahan unsur negara. Unsur suatu wilayah dapat dikatakan sebagai suatu negara, yakni adanya pengakuan dari negara lain. Oke, sebelumnya kita udah membahas mengenai kenapa pendidikan Pancasila masih diberikan di tingkat perguruan tinggi. Nah, kita belum membahas mengenai kedudukan Pancasila itu sendiri di NKRI kita. Pancasila merupakan dasar hukum nasional bangsa Indonesia, atau sumber hukum tertinggi dari segala sumber. Pancasila memiliki kedudukan sebagai ideologi atau pandangan hidup atau falsafah dari negara Indonesia. Pengertian ideologi itu sendiri secara etimologis, ideologi berasal dari dua kata, yaitu eidos dan logos, yang berarti ilmu
tentang cita-cita atau gagasan. Nah, tadi kan ideologi berdasarkan etimologis. Nah, sekarang pengertian ideologi secara terminologis. Ideologi berarti pemikiran yang mengandung pemikiran yang besar mengenai sejarah, manusia, masyarakat, beserta negara. Nah, baik, itu tadi penjelasan video bagian pertama, yakni mengenai pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Nah, untuk sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai materi ini, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu sejarah. Pendapat dari Muhyamin mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang tersusun atas hasil penyelidikan atau hasil penemuan atau penyelidikan suatu peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Nah, di materi kali ini, yakni Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, ini terbagi ke dalam beberapa tahapan perkembangan sejarah, yakni yang pertama dimulai dari era kerajaan-kerajaan, penjajahan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, serta era reformasi. Nah, untuk yang pertama yakni pendidikan Pancasila di era kerajaan-kerajaan. Yang pertama, untuk contoh dari penerapan Pancasila apakah sudah ada di zaman kerajaan-kerajaan, yakni contohnya pada Kerajaan Kutai, di mana pada kerajaan ini di zaman Raja Mulawarman ini sudah menerapkan nilai-nilai politik, agama, serta sosial. Nah, nilai-nilai tersebut diterapkan dalam acara atau prosesi kerajaan, yakni kenduri. Kenduri ini sendiri merupakan bentuk rasa syukur yang ditujukan dari Raja Mulawarman kepada para Brahmana. Nah, sebagai wujud belas kasih dari para Brahmana ini memberikan suatu prasasti, yakni berupa prasasti Yupa untuk menghargai atau sebagai bentuk belas kasih kepada Raja Mulawarman. Selanjutnya, implementasi Pancasila, nilai-nilai Pancasila di Kerajaan Sriwijaya. Nah, dulu Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang memiliki wilayah yang sangat luas, dimulai dari Sumatera, Semenanjung Malaka, sebagian Pulau Jawa, dan daerah-daerah lain di sekitarnya. Nah, adanya wilayah yang sangat luas ini tidak menyusutkan kerajaan Sriwijaya untuk kemudian menjadi terpecah belah. Dalam hal perekonomian misalnya, Kerajaan Sriwijaya berusaha menyatukan para pedagang, para pengrajin, serta para pegawai raja yang disatukan melalui akses dagang tersebut. Nah, dari contoh peristiwa tadi, itu menunjukkan bahwa Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan sistem nilai-nilai Pancasila, yakni nilai persatuan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia yang menerapkan nilai-nilai Pancasila ini sendiri. Salah satu nilai yang sering diterapkan yang sudah sangat populer diterapkan di zaman kerajaan-kerajaan Indonesia, yakni nilai ketuhanan. Nah, sedangkan di zaman atau di era penjajahan, Pancasila ini sering disebut sebagai memiliki identitas yang dorman atau tertidur dan yang terbius selama kolonialisme berlangsung di NKRI. Nah, namun hal itu tidak berlangsung lama. Tonggak sejarah penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia kembali ditegakkan dan kembali ditemukan oleh bangsa Indonesia itu sendiri, yakni ditandai dengan peristiwa lahirnya Sumpah Pemuda, sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Serta yang ketiga yakni peristiwa
atau Prasasti Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Mengenai pembentukan dasar negara kita, yakni Pancasila, ini dibentuk melalui sidang BPUPKI yang pertama, dimulai dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Tokoh-tokoh yang mengemukakan dasar-dasar dari dasar negara Indonesia, yakni dasar negara Pancasila, yakni yang pertama ada Muhammad Yamin, kedua ada Dr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 inilah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Untuk selanjutnya yakni di era Orde Baru. Nah, di era Orde Baru ini Pancasila mengalami urgensi atau pelemahan implementasi nilai-nilainya. Mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena di pemerintahan era Orde Baru ini, pemerintahannya bersifat otoriter dan cenderung represif. Di pemerintahan Orde ini, pemerintah sama sekali tidak mendengar keluh kesah dari rakyat, yang mana fungsi pers ini ditiadakan. Di era Orde Baru ini, banyak sekali terjadi peristiwa KKN yang dilakukan oleh segelintir orang di dalam atau di luar pemerintahan. Dan pada masa reformasi, Pancasila ini seolah dikesampingkan karena dianggap identik dengan rezim di Orde Baru, yaitu Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik saja. Nah, karena dikesampingkannya Pancasila ini, muncul banyak sekali dampak-dampak negatif yang semakin terasa di berbagai bidang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, disosialisasi nilai-nilai Pancasila. Nah, upaya ini juga telah dilaksanakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Tak hanya itu, MPR RI juga melakukan beberapa sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan 4 pilar kebangsaan, yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai dasar negara tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Perlu ditekankan ulang bahwa fungsi pokok dari Pancasila sebagai dasar negara yakni yang pertama sebagai sumber hukum yang tertinggi dari segala sumber, atau sebagai sumber hukum nasional yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Selanjutnya, Pancasila sebagai konsekuensi yuridis. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Nah, Pancasila ini sendiri juga dianggap dan harus dianggap sebagai dasar negara, tentunya harus dianggap sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita bangsa Indonesia. Juga dapat dijadikan sebagai norma dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Agar penyelenggaraan kehidupan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini dapat utuh sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Sekian presentasi atau penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.